Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Kusrangi Legowo, mahasiswa dari ITB Stikom Ambon, jurusan Teknik Informatika. Saya sedang membuat video ini sebagai bagian dari tugas kuliah. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kriptografi, kriptologi, kriptoanalisis, dan penyadap. Saya berharap video ini tidak hanya memberikan informasi yang bermanfaat bagi penonton, tetapi juga mencerminkan pemahaman saya tentang materi kuliah ini. Saya percaya bahwa melalui video ini, saya dapat menggabungkan pengetahuan akademis saya dengan keterampilan yang saya pelajari di luar kelas. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Semoga Anda menikmati dan mendapatkan wawasan baru dari apa yang saya bagikan. Terima kasih. Pada pembahasan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang apa itu kriptografi, apa itu kriptologi, apa itu kriptoanalisis, dan apa itu penyadap. Jadi kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan mencoba bagaimana menjelaskan apa pengertian dari kriptologi. Baik. Kriptologi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau pengubahan yang tidak diinginkan, serta untuk menyelidiki dan menganalisis metode-metode tersebut. Nah, secara umum, kriptologi itu ternyata terbagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama itu adalah kriptografi, dan yang kedua adalah kriptoanalisis. Pada slide berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat apa itu kriptografi dan apa itu kriptoanalisis dan apa perbedaan dari keduanya. Baik, pada slide ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu kriptografi. Tadi di slide awal kita menyebutkan bahwa kriptologi itu mempunyai dua cabang ilmu. Salah satunya ada kriptografi. Baik. Kriptografi adalah cabang ilmu kriptologi yang mempelajari teknik untuk mengamankan komunikasi dan informasi dengan mengubah teks data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti oleh pihak yang tidak berhak. Tujuan utama dari kriptografi adalah melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data serta memastikan bahwa pihak yang sah yang dapat mengakses atau memahami informasi tersebut. Pada slide ini saya akan mengutarakan apa sih layanan dari kriptografi itu. Jadi dalam slide kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa layanan kriptografi itu terdiri dari enkripsi, kemudian pasangannya itu dekripsi, ada juga hash function, kemudian steganografi, ada digital signature, dan juga ada keamanan protokol atau biasanya MAC ya atau MAC gitu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan itu enkripsi. Enkripsi itu terdiri dari dua, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Jadi enkripsi simetris itu adalah kunci yang sama yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Contoh penerapannya yang terkenal yaitu adalah Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, berbeda dengan enkripsi simetris, ada pula yang disebut dengan enkripsi asimetris. Apa itu? Bahwa enkripsi asimetris itu melibatkan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi atau private key. Pesan dienkripsi dengan kunci publik dan hanya dapat dideskripsi dengan menggunakan kunci pribadi yang sesuai. Nah, selanjutnya hash function. Hashing, teknik ini digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari data input. Nilai ini digunakan untuk memverifikasi keaslian data tanpa perlu mengungkapkan data aslinya. Berikutnya yaitu signature digital atau digital signature, atau lebih familiar kita dengarnya adalah tanda tangan digital. Digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integrasi pesan. Pesan ditandatangan dengan kunci pribadi dan tanda tangan tersebut diverifikasi menggunakan kunci publik yang sesuai. Berikutnya kita akan ke slide berikutnya ya.
Setelah saya jelaskan apa itu kriptologi, saatnya kita menjelaskan apa itu kriptoanalisis. Kriptoanalisis adalah disiplin ilmu dalam bidang kriptologi yang fokus pada analisis dan upaya untuk mendeskripsi pesan atau data yang telah dienkripsi atau disembunyikan tanpa menggunakan kunci yang sah. Tujuan dari kriptoanalisis adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dan algoritma kriptografi. Pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan penyadap dalam konteks kriptografi. Penyadap dapat merujuk pada upaya mendapatkan atau mengakses informasi yang dienkripsi secara ilegal atau tanpa izin. Tujuan utama dari kriptografi adalah melindungi kerahasiaan data, dan penyadap mencoba untuk melewati atau mengatasi sistem kriptografi untuk mengakses informasi yang diinginkan. Nah, beberapa teknik penyadapan dalam kriptografi diantaranya adalah satu, penyadapan pasif. Biasanya seperti ini. Penyadapan pasif itu melibatkan pemeriksaan lalu lintas komunikasi tanpa mengganggu atau mengubah data yang dikirimkan. Penyadapan pasif ini dapat mencoba untuk merekam dan menganalisa pesan terenkripsi untuk memperoleh informasi yang rahasia. Kemudian ada yang dinamakan, contohnya adalah serangan terhadap implementasi kriptografi. Penyadap juga dapat mencoba mengeksploitasi kelemahan dalam implementasi kriptografi untuk mendapatkan akses ke kunci atau pesan terenkripsi. Contohnya adalah serangan sisi saluran atau side channel attack yang menggunakan informasi yang bocor dalam implementasi kriptografi seperti konsumsi daya atau waktu eksekusi untuk mendapatkan informasi tentang kunci. Nah, ada pula juga serangan terhadap kunci itu sendiri. Nah, serangan kunci bertujuan untuk mendapatkan kunci enkripsi yang digunakan dalam komunikasi. Ini bisa dilakukan dengan memperoleh kunci secara langsung melalui rekayasa sosial atau pencurian fisik, atau dengan menggunakan teknik kriptoanalisis untuk menembak atau mendapatkan kunci secara tidak sah. Begitu contohnya kira-kira ya. Baik, itulah beberapa penjelasan dalam presentasi kita hari ini. Kita telah membahas kriptografi, kriptologi, kriptoanalisis maupun penyadap dalam meningkatkan akses pendidikan di seluruh dunia. Kita melihat bagaimana teknologi dapat merubah cara kita belajar dan mengajar, membuka pintu untuk kesempatan belajar yang lebih luas dan inklusif. Semoga dengan terus memanfaatkan teknologi dengan bijak, kita dapat terus mendorong kemajuan pendidikan dan mengubah masa depan generasi yang mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.